Fatwa MUI itu kan sumber hukumnya apa? Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Soal itu kan awalnya dibantah juga sama Vanessa sama Pak Dodi juga sempat dibantah. Ya nggak masalah, kita kan bisa membuktikan. Kita ada bukti-buktinya dan kita nggak bisa membeberkan ini di sini gitu kan. Gitu. Nanti biar hakim aja yang menilai bukti kita itu emang sah atau tidak. Seperti itu. Tapi dari tokoh agama sendiri untuk mengungkap aib sendiri dari almarhum sendiri seperti apa, mungkin sempat konsultasi? Mohon maaf mas, pertanyaan dirubah, itu bukan aib. Kalau di dalam persidangan itu kan fakta hukum. Kalau saya ngomong di sini aib, seperti itu. Semua dalil-dalil itu harus kita buktikan. Dari keterangan saksi, dari alat bukti, dari keterangan saksi ahli, itu harus ada korelasinya. Kalau di luar persidangan itu aib. Kalau di podcast itu fakta hukum. Aib atau enggak bang? Gimana? Di podcast itu ada kebutuhan bang. Kalau di podcast, ya terserah kalian. Terserah kalian, gimana interpretasi kalian aja. Itu aja. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Susah memang jadi pengacaranya Dodi Sudrajat, karena kadang langkah-langkah Dodi ini tidak bisa dibendung dan tidak bisa dicegah. Ya, hal itulah yang membuat Tegar Firmansyah selaku pengacara Dodi sempat bingung dan kelagepan ditanya oleh wartawan. Karena pernyataannya kadang dibantah oleh perilaku dan kelakuan Dodi sendiri, sehingga Tegar Firmansyah sebagai pengacaranya bingung guys, dan tidak bisa menjawab tegas terhadap wartawan. Nah, bagaimana ceritanya? Sekitar ada 2 pertanyaan Tegar Firmansyah dari wartawan ini yang membuat Tegar Firmansyah pengacara Dodi ini gelagep-gelagep saat melakukan wawancara dengan wartawan. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Memang mereka mengetahui dan saksikan secara langsung. Jadi tidak ada yang mengada-ngada, tidak ada bohong. Kalau emang mereka tidak tahu, ya mereka katakan tidak tahu. Poinnya apa aja bang? Aku tadi. Seputar tentang peristiwa dari mereka kerja aja, hubungannya apa, tentang kehamilan, tentang pernikahan gitu. Yang mengenai kehamilannya sendiri seperti apa? Itu nggak bisa kita ini masih dalam ini hukum perkara, itu sangat sensitif sekali. Ya, itulah awalnya saat Tegar Firmansyah pengacara Dodi Sudrajat ini memberikan keterangan pers pasca sidang kemarin. Sidang yang menghadirkan saksi dari pihak Dodi Sudrajat, pihak tergugat. Saksi yang didatangkan ada 2, yakni sepupu Vanessa yang juga manajer Vanessa, Cynthia Lendi atau Jackie. Kemudian ada 1 lagi saksi. Nah, di situ Tegar mengatakan bahwa saksi-saksi ini bercerita soal kehamilan Vanessa. Inilah mungkin senjata satu-satunya dari pihak Dodi, yakni menggugat Galaskai, karena Galaskai ini dikatakan Vanessa hamil di luar nikah sehingga nasabnya dinasabkan kepada ibunya. Artinya pihak Dodi lah yang berhak untuk mengasuh Galaskai kalau berdasarkan kompilasi hukum Islam. Namun di situ Tegar Firmansyah hanya terdiam karena Dodi sendiri sempat membantah ada jejak digitalnya dulu. Vanessa juga sudah membantah bahwa dia hamil di luar nikah karena dia sudah kawin siri. Dodi pun juga sudah merestui saat dikabarkan bahwa Vanessa dan Wiwi sudah menikah secara agama. Ada jejak digitalnya, sehingga Tegar Firmansyah dibalikkan pertanyaan seperti itu jadi kebingungan oleh wartawan. Tadi sebelum sidang kan dari pihak penggugat bilang sempat menyampaikan bahwa ada keberatan mengenai pertanyaan soal Itu kan itu tanyaan ke mereka, keberatan kan di mereka. Cuman kalau kita itu bertanya sesuai dengan hukumnya, karena ada fatwa MUI di situ. Coba Mbak dan kawan-kawan cek fatwa MUI tentang itu nomor 12 tahun 2012. Tentang apa bang? Tentang anak hasil di luar pernikahan. Coba aja. Ini biar mengedukasi semuanya gitu kan. Kita emang ada fatwa MUI. Fatwa MUI itu kan sumber hukumnya apa? Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Soal itu kan awalnya dibantah juga sama Vanessa sama Pak Dodi juga sempat dibantah. Ya nggak masalah, kita kan bisa membuktikan.
kita ada bukti-buktinya dan kita nggak bisa membeberkan ini di sini gitu kan. Gitu. Nanti biar hakim aja yang menilai bukti kita itu emang sah atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian pengacara Tegar Firmansyah ini ditanya oleh wartawan karena pihak sana merasa keberatan kalau aib Vanessa dibuka di sidang pengadilan soal hamil di luar nikah. Dan dengan tegas Tegar Firmansyah mengatakan bahwa ini bukan aib kalau dikatakan di dalam sidang di pengadilan untuk agar hakim mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya soal fakta persidangan. Kalau dikatakan di luar sidang, itu merupakan aib, kata Tegar Firmansyah. Namun ternyata wartawan pun sangat cerdas dan membalikkan pertanyaan kepada Tegar Firmansyah, bagaimana kalau hal itu dinyatakan di dalam podcast? Karena kita tahu Dodi Sudrajat sendiri di dalam podcast-podcast yang ia hadiri, terutama yang terakhir di dalam podcastnya Uya Kuya, Dodi mengatakan dengan jelas bahwa Vanessa hamil di luar nikah. Apakah podcast itu adalah dalam ranah persidangan? Tentu tidak. Inilah yang membuat pengacara dari Dodi kelagepan, guys. Tokoh agama sendiri untuk mengungkap aib sendiri dari almarhum sendiri seperti apa, mungkin sempat konsultasi? Mohon maaf mas, pertanyaan dirubah, itu bukan aib. Kalau di dalam persidangan itu kan fakta hukum. Kalau saya ngomong di sini aib, seperti itu. Semua dalil-dalil itu harus kita buktikan. Dari keterangan saksi, dari alat bukti, dari keterangan saksi ahli, itu harus ada korelasinya. Kalau di luar persidangan itu aib. Kalau di podcast itu fakta hukum. Aib atau enggak, Bang? Gimana? Di podcast itu ada atau bukan, Bang? Kalau di podcast, ya terserah kalian. Terserah kalian, gimana interpretasi kalian aja. Itu aja. Kalau menurut Abang? Kalau menurut saya nggak mau jawab. Terima kasih ya teman-teman ya. Gimana deh? Dan setelah itu Tegar pun menyudahi wawancaranya daripada salah-salah lagi. Sementara Dodi Sudrajat sendiri saat dikejar oleh wartawan juga tidak terlalu banyak berkata-kata, karena mungkin takut salah lagi, nggak sama lagi, dan nggak sama lagi, sehingga bisa merugikan Dodi Sudrajat sendiri. Memang kalau jujur itu enak saja, tetapi kalau ada yang ditutupi sangat sulit untuk memberikan apa yang ada di hati, karena hati dan pikiran kadang tidak nyambung, sehingga pernyataan-pernyataannya sering juga tidak nyambung jika dikonfrontasi dengan yang lain. Jadi kan saya menunduk aja, jadi kami nggak enggak. Jadi saya cuma duduk aja, ada saksi dari ponakan, iya. Jadi nggak mau apa-apa, ya. Oke ya, makasih. Jadi di ruang sidang gimana deh? Ben katanya ketemu besan deh, gimana deh?